Mas, kenapa nggak jadi ambil Xpander Cross? Nah, video kali ini gue bakal bikin komparasi nih, Xpander Cross sama Veloz Hybrid. Gue bakal bahas ya kelemahan, kelebihan, terus alasan gue kenapa memilih Veloz Hybrid ya. Jadi kedua mobil ini sebenarnya bukan tipe yang atau varian yang sama, segmennya beda banget. Xpander Cross ini dijual sekitar 374, ini segmennya sebenarnya low SUV, sedangkan Veloz Hybrid ini segmennya MPV. Ini gue beli sekitar 386. Tapi beberapa kali sebenarnya gue udah sempet test drive, ini pernah bawa gue pulang kampung, waktu itu ke Pati ya. Sudah sempat beberapa kali tes ke Tanjakan Tompe, ke daerah Rahtawo juga, mobilnya nyaman, lega dan segala macam. Nah, kalau ini sebenarnya pendekatannya beda. Ini pendekatannya tuh hybrid. Sebenarnya sudah kekinian. Bahkan sebenarnya di Thailand, setahu gue ya, Xpander Cross tuh sudah ada varian hybrid. Cuma nggak tahu sampai di Indonesia kapan. Tapi kalau teman-teman belum tahu juga, gue udah sempat bikin review X-Force yang hybrid baru aja launching. Pada saat video dibikin, dia tuh sudah launching. Harganya sekitar 400 jutaan. Harusnya habis itu nanti varian ini gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman komparasinya ini sebenarnya bukan segmen yang pas, tapi nggak apa-apa. Karena ini sekaligus menuruti permintaan dari teman-teman. Kita lihat dari depan sini ya, mobil ini, Xpander Cross ini belum dilengkapi dengan fitur ADAS memang, tapi kita ngomongin desain ya, desain tuh ganteng. Jadi dari DRL, lampu-lampu fog lamp dia sudah futuristik banget ya, LED-nya. Gaya desainnya itu disebut dynamic shield. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada kamera 360 juga. Di sini tuh black glossy finishingnya, dan di bagian bawah sini ini perpaduan ya. Ini tuh warnanya tuh kayak abu-abu grey, terus warna hitam-hitam seperti ini. Dan ini warnanya white pearl juga seperti ini. Dan jujur kalau pada saat saya berkendara pakai mobil ini tuh nggak tahu kenapa bikin orang tuh kayak nengok gitu loh. Nih, desainnya sangat futuristik banget. Dari tampak depan seperti ini. Sedangkan kalau kita ngomongin Veloz, jujur aja Veloz ini nggak terlalu beda banyak dibandingin yang varian sebelumnya. Tapi plusnya dia dilengkapi dengan fitur safety sense. Di sini grillnya hitam glossy. Kalau teman-teman jangan salah fokus ya, ini adalah stiker RFID. Jadi kalau kalian pakai ini nanti kalian bisa keluar masuk tol, gitu ya. Masuk tol ya, itu tanpa buka kaca. Lampunya LED, cuman fog lampnya masih halogen biasa. Di sini finishingnya tuh ini hitam dop sama ini black glossy. Di bagian depan ini warnanya tuh ini dop sama ini warna grey. Ini sebenarnya pasti lebih ceper gitu ya. Kalau gue baca-baca sih ini sekitar 205, sedangkan Xpander Cross tuh sekitar 220 mm. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi, sales counter dari Sri Kandi Diamond Motor cabang Sedayu yang beralamat di Jalan Boulevard Selatan SCBB 01 Jakarta Timur. Yang di samping Devi ini ada New Xpander Cross harga mulai dari 300 jutaan serta DP mulai dari 10%. Ada juga program menarik untuk Bapak Ibu, DP mulai dari 10% sampai 8 tahun, bunga 0% sampai 3 tahun, dan juga balon payment. Serta kita ada voucher, nano coating, dan e-money serta bonus lainnya. Serta perawatan servis oli spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Selain itu, kami juga menerima tukar tambah dengan harga terbaik. Untuk Bapak Ibu yang mau servis ataupun test drive, bisa janjian sama Devi di showroom atau bisa hubungi Devi di nomor 081 80 58 55 786. Terima kasih. Mitsubishi Xpander Cross dan Toyota Veloz Hybrid membawa pendekatan mesin yang berbeda. Xpander Cross mengandalkan mesin bensin konvensional 1500 cc Mi-Fac dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm. Sementara Veloz Hybrid menggabungkan mesin 1500 cc Atkinson 91 PS dengan motor listrik 80 PS bertorsi instan 141 Nm. Menghasilkan tenaga mesin total 111 PS dan konsumsi BBM hingga 28,9 km per liter. Hasilnya, Xpander Cross unggul dalam kesederhanaan dan respon tenaga langsung. Sedangkan Veloz Hybrid menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik berkat bantuan motor listrik. Sebuah meteran ya, kita bakal cek ketinggian air intake-nya tuh setinggi apa. Kurang lebihnya tuh setinggi ini teman-teman. Ini sekitar 70 cm nih. Jadi biar teman-teman tahu ketika melewatin genangan air tuh aman apa enggak. Cukup tinggi ya. Dan di sini juga dapat peredam mesin. Nah, kalau untuk Xpander Cross tentunya lebih tinggi. Jadi kalian pasti bakalan lebih pede kalau untuk lewatin jalanan banjir. Itu lebih tinggi, 80 cm lebih, kurang lebih 80 cm. Karena memang segmennya beda. Ini memang segmennya adalah low SUV. Sedangkan kalau Veloz itu adalah MPV teman-teman.
Dimensi, kita ngomongin dimensi ya. Expander Cross tuh cuman kayak lebih panjang sekitar 8 cm. Wheelbase-nya 2775, ini 2750. Jadi mirip-mirip ya. Yang mulai beda tuh di sebelah sini nih. Ini kembangnya cakep juga nih. Jadi silver hitam, bautnya ada 5. Prof 5-nya 205, 55 ringnya 17. Sedangkan kalau Veloz itu bannya lebih tipis. 205, 50 ringnya 17. Ini dia kembangnya tuh black glossy kayak gini. Warnanya tuh black glossy kayak gini. Jadi nggak tahu deh kalian lebih suka yang mana. Uniknya, meskipun ini MPV, ini set cladding bahan dop termasuk side skirt, ini juga sama mirip-mirip. Nih, kita ukur ya, seberapa sih tinggi dari set skirtnya. Ini sekitar 26, tapi di bagian dalam tuh masih ada titik lebih rendah ya, tinggi. Sedangkan kalau untuk Veloz, tuh, dia 20 lebih dikit, ya kan. Di sini ada keduanya sama-sama set body molding, tapi kayak belakangan tuh set body moldingnya tuh letaknya di bawah. Ada smart entry juga, handle-nya warna body. Ada kamera 360 juga, dapat talang air. Nah, untuk expander teman-teman nanti tanya sama Mbak Devi dikasih apa enggak. Bedanya ini roof railnya dia lebih kokoh, ini lebih kecil kayak gini, kacanya dibikin sampai belakang. Terus ini window line chrome, sedangkan ini chrome sampai sini dan kacanya sampai belakang. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, informasinya kurang lebih sekitar 45 liter. Boleh pakai apa mas? Saran gue sih sebenarnya pakai Pertamax, tapi kalau kalian mau pakai Pertalite kayak keduanya masih bisa juga. Di sini untuk rem belakang untuk Veloz dia sudah ini disc brake, yang ini masih tromol. Tangki BBM ini 45 liter, sedangkan Veloz itu sekitar 42 liter. Tangki semakin kecil memang semakin irit ya. Memang konsennya beda kedua mobil ini. Tampilan tampak belakang teman-teman lebih suka yang mana ya? Ini udah ada head-mount stop lamp, antena shark fin, defogger, lampunya tuh T-shape, emblem expander cross, kamera mundur. Ini tampilan tampak belakang sini berpadu ya karena ini cross-crossan. Jadi ini bahan dop, parkir sensor. Reflektornya dia bentuknya horizontal. Ini looksnya seperti ini. Ini kelihatan lebih gagah. Nah kalau untuk Veloz ini lebih ke elegan ya. Lampunya nggak nyambung sih. Cuman kepotong logo Toyota aja. Ada sensor-sensor parkir juga. Ada emblem HEV tipe Q. Ini nggak ada spoiler, head mount solarnya itu di dalam, defogger juga ada, antena shark fin juga ada. Dari tampak belakang, ini sekilas mirip sama Avanza. Nah kalau ini kan benar-benar mirip juga sama si Expander Ultimate. Bagasi keduanya tuh juga punya fungsi yang mirip-mirip ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai, itu bisa dilipat rata seperti ini. Dan di bagian sebelah sini itu juga ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi bisa buat simpan-simpan barang. Nah, ban serepnya dia letaknya ada di bawah, ini sama persis dengan keempat ban lainnya. Expander pun juga sama teman-teman. Nih, ini ada tempat penyimpanan. Ini lebih gede sih kayaknya. Terus ini kalau nggak dipakai juga bisa dilipat rata kayak gini. Cuman pada saat di sini menurut gue ya, ini dalamnya lebih lapang. Ban serep letaknya ada di bagian bawah sini. Cuman dia belum sama persis dengan keempat ban lainnya. Begitu masuk Expander Cross, oke, menurut gue harus jujur ya, ini lebih lega. Terus gue suka lagi warna marun-marunnya kayak gini, jadi itu kayak nggak kaku gitu loh, jadi lebih dinamis. Ini soft touch ini bikin kesan mewah. Ini kayak wooden panel tapi warna hitam, tempat penyimpanan terbuka. Oh, belum soft opening. Joknya ada kulit, perpaduan warna abu-abu sama warna marun, stitchingnya warna marun. Rem tangannya elektrik, auto hold, maticnya PRN DL. L buat tanjak ya, kalau buat seri D. Ini tempat cup holder. Konsolnya juga ini sudah soft touch. Ini cukup gede. Di sebelah sini ada wireless charger, terus ada port USB, Type C, car charger. Cuman AC-nya memang dia cuma max cool doang, tapi modenya cukup lengkap atas bawah. Dia belum otomatis teman-teman. Ini juga nggak ada suhunya berapa, tapi ya cukup dingin ya, gue pernah pakai. Dan ini lagi gue konekin Android Auto secara wireless. Kameranya yes kayak gini. Dia nggak yang oke banget, tapi menurut gue kualitasnya mirip lah dengan si Veloz, nggak yang bening-bening banget gitu kan. Terus di sini joknya dia udah kulit, terus adjusternya doang, catatannya untuk muter-muter doang kayak gini ya. Setirnya sudah tilt, teleskopik ya kan. Dia cuma ada fitur cruise control doang yang belum adaptif. Tombol-tombolnya di sini masih ada. Ini kulit, ini mirip banget dengan X-Force. Di sebelah sini lampunya dia belum otomatis teman-teman. Wiper belum otomatis juga. Ada tombol engine start, pengaturan untuk spion dan matiin traction control. Meter kasnya sudah full digital. Dan di sini finishingnya juga sudah soft-touch, bikin kesan mewahnya tuh juga dapat. Visibilitas gimana Mas Teguh? Menurut gue ya visibilitasnya ini cukup oke. Dan ini posisi di gini cukup commanding. Jadi jarak sini sama kap mesin tuh berasa jauh banget. Jarak kepala juga cukup
tinggi. Di sebelah sini spidol dalam DNet biasa. Sun visor nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri doang. Jadi kalau di sini menurut gue adalah fokusnya adalah ke kabin-kabin yang lega. Kita tes speaker ya, mumpung nih di pinggir jalan. Dia ada tombol mute-nya di sini. Oke, kabinnya menurut gue cukup kedap. Terus speakernya nggak yang oke-oke banget, tapi cukup oke lah ya. Tapi yang gue suka, dia tuh punya fitur ini loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh nanti bisa tahu nih ya. Nah ini tampilan headlamp seperti ini. Jadi ini ada kompas. Terus ini ada kalau kalian nanjak tuh berapa derajat tuh muncul. Ini harus jalan nanti baru kelihatan. Ini ada altimeter. Jadi mobil ini ketinggiannya di berapa meter. Ini menarik sih. Dan yang gue suka, dia tuh bisa connect Apple CarPlay secara wireless. Ini tuh gue suka aja. Jadi kalian tuh bisa lihat maps, dengerin Spotify dari gini. Ini kepake banget pada saat kalau gue perjalanan luar kota sih. Seru. Masih lihat ya. Di kamera 360-nya ini dia nggak ngikutin putaran setir. Tapi ya kurang lebih kualitasnya sama lah ya dengan Veloz. Kita tampak belakang kayak gini. Cukup lumayan ngebantu pada saat kalian parkir. Gitu. Terus sebelah sini gue mau kasih lihat ya. Di sini di tuas transmisi ada DS. Nah, DS itu ibarat kayak mode sport. Jadi ketika kalian berkendara pakai D biasa ya, kalian pencet lagi, itu dia bakal ngunci kayak di gigi 3, kurang lebih kayak gitu ya. Terus ini L tuh biasa dipakai buat nanjak gitu. Termasuk pada saat kalian turunan juga. Setirnya udah kulit. Ini stitching asli. Ini cruise controlnya nih, tombol-tombol untuk pengaturan cruise control. Sebelah kiri untuk tombol pengaturan volume. Nah, ini untuk pengaturan dari meter clusternya buat geser-geser gini. Konsumsi BBM kurang pakai. Ini untuk pulang kampung 1:15 apa 16 kayak gitu kurang lebihnya. Kalau untuk dalam kota itu bisa ketemu 1:13, itu sudah cukup bagus. Meter clusternya tampilnya seperti ini. Tapi kalau kalian bosan, kalian bisa rubah. Indikator BBM sama indikator suhu semuanya digital semua. Bukaan pintunya kurang lebih sekitar 104 cm dan di sini tuh ada child lock. Jadi kalau dipencet ke dalam, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Semua demi keamanan. Layaknya mobil keluarga pada umumnya, meskipun ini low SUV, dia tetap ada blower AC di sini ya kan. Ada hand grip juga, jarak kepala juga cukup tinggi. Ini berasa lebih lega sih. Ini seat belt pocket kiri dan kanan. Ini ada port USB Type C dan dengan wheelbase 2,7 ini berasa cukup lapang. Tapi kalau misalkan mau duduk 2 orang ini mau dilipat, ini juga bisa jadi armrest. Dan sekarang gue mau coba kasih lihat untuk masuk ke baris ketiga itu seberapa lega. Nih, pada saat masih ada sekitar 5 ruas jari, jarak kepala ini sekitar segini. Teman-teman nanti bandingin lebih luas yang mana. Terus ini ada tempat cup holder kiri dan kanan. Ini ada car charger. Ini ada hand grip kiri dan kanan. Joknya juga sudah kulit sampai baris ke 3. Nah, kalau masuk Veloz ini menurut gue ya, ini tuh berasa lebih compact. Ini menurut gue nggak selapang si Expander ya kan. Ini menurut gue lebih ke compact banget gitu loh ya. Tempat duduknya pas, ini belum sepenuhnya kulit. Ini juga tipis-tipis ya, stitching asli. Setirnya juga stitching asli juga. Cuma bedanya ini dilengkapi dengan fitur ADAS, yaitu sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Ini ada drive mode-nya juga. Ini juga sama-sama sudah tilt teleskopik. Beda banget ya. Kalau sini ada tempat cup holder yang kena blower AC. Di sini ada wireless charger. Cuman wireless chargernya handphone gue ada 2 nih ya. Si iPhone 14 ini nggak bisa karena kegedean. Yang ini Samsung S24 juga nggak bisa karena kegedean. Matic-nya PRN DB. AC-nya memang sudah otomatis tapi nggak ada semburan bawah. Tuh kayak memang bener-bener kayak janjian deh. Ini kalian juga bisa atur AC-nya dibikin auto gitu loh. Ini bener-bener kayak mereka janjian. Terus ini udah konekin Apple CarPlay-nya secara wireless juga. Bedanya lagi kalau ini plusnya lebih banyak. Dia bisa Miracast ya kan. Bisa cek money juga ada selama ini lebih banyak lah ya. Terus di sini ada konsol. Cuma konsolnya lebih kecil teman-teman nih. Ini penuh banget. Jarak kepala teman-teman yang bisa ngelihat sendiri kira-kira lebih lapang yang mana. Ini sudah soft touch, cuma di sini kayak masih banyak plastik gini ya. Memang saya akuin untuk kayak dashboard ini memang nggak semewah si Expander sih, harus gua akuin lah ya. Terus di sini airbagnya sama-sama ada 6 juga. Ini ada tempat cup holder juga. Belum soft opening juga. Spion dalam ini masih DNet biasa. Sama, nggak ada kaca. Yang ada kaca cuma sebelah kiri doang kayak gini. Lampunya sudah LED letaknya sebelah sini. Menurut gue ya kalau ini lebih blind spotnya menurut gue ya. Kalau ini lebih gede dibandingin yang si Expander Cross-nya. Gue taruh di sini.
bagusan mana? Dan menurut lu bagusan mana? Bagusan Expander. Aduh, itu kalian selera aja deh. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, gak usah terlalu percaya Mas Teguh deh. Kalian datang lihat ini tes. Iya, gue akuin, menurut gue ya, itu memang kayak lebih kedap sama speaker lebih bagusan itu. Tapi ini nggak tahu, somehow gue kayak suka ini kayak ada sedikit ngebasnya gitu sih gitu. Ini dan kata kuncinya menurut gue ini lebih ke compact gitu. Itu lebih ke gede-gede banget kayak gitu sih sebenarnya. Ini tampilannya seperti ini connect Apple CarPlay-nya wireless. Back lagi di sini. Ini menunya kayak gini. Skip aja. Ini surround view monitor. Sama guys, dia nggak bisa ngikutin garis juga. Wah, ini kayak janjian sih kayak. Dia janjian terus dia bisa cek e-money yang di situ nggak ada. Bahkan ini bisa nonton TV segala macam. Ini kalau secara fitur entertainment ini menang deh. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sebelah sini ini metiknya PRND B buat turun, electric pack B, auto hold, wireless charger, konsolnya kecil, terus setirnya di sini lebih lengkap. Jadi kalau pencet di power mode, kalau pencet nanti jadi eco. Sedangkan kalau si Expander Cross dia ada drive sport gitu. Nih lampunya sudah otomatis, wiper belum. Di sebelah kanan sini ada untuk matiin lane departure alert, matiin traction control, sama EV mode kalau baterainya mencukupi. Nah, meter clusternya mirip-mirip dia full digital, cuman kayak kepotong-potong gitu loh teman-teman nih, kepotong-potong tuh. Ini average BBM-nya nih 28,8 ya. Jadi memang ini kata kuncinya adalah ini buat teman-teman yang cari mobil lebih berasa kayak nyetirnya kompak sama irit-iritan cari ini. Bukan pintunya sekitar 107. Ini aja juga nggak buka full karena ini lagi sempit banget teman-teman. Ini sudah Savage, tempat cup holder lagi. Ini seat back pocket. Terus di sebelah sini ada tempat cup holder. Cuma di sini ini portnya USB semua. Ini agak susah nih. Jadi zaman now tuh kan kabel tuh sudah port Type C kan. Di sini ada tempat seat back pocket juga. Kalau kalian butuh armrest, ini juga bisa dijadiin armrest. Tapi gue merasa Expander tuh memang lebih lega sih. Memang lebih lega. Ini blower AC, rear seat entertainment. Jujur gue jarang pakai. Anak-anak juga jarang pakai karena kalau di mobil tuh bawaannya main sama kakaknya dan segala macam. Tempat cup holder. Ini ada hand grip dari kiri dan kanan. Terus kalau misalkan masuk ke baris ketiga, kita harus kasih lihat ya seberapa lapang. Di sini menurut gue duduknya lebih pendek. Ini biar 1 jengkal. Jarak kepala nih ngepas. Tapi ini kan tegak ya. Kalian bisa rebahin lagi. Ini ada tempat cup holder, car charger di sini. Ini bahannya masih fabric semua, airbag sampai pilar-pilar juga. Dan kalau teman-teman nanya ini apa, ini adalah safety belt untuk penumpang tengahnya. Jadi menurut kalian lebih lega yang mana? Coba kalian komen. Jadi sebenarnya kedua mobil ini pendekatannya beda. Kalau kalian pengen cari yang irit-iritan, meskipun modelnya nggak terlalu beda banyak, kalian bisa banget ambil Veloz Hybrid. Tapi kalau teman-teman pengen cari mobil yang bensin nggak masalah, tapi yang penting ganteng, yang penting lapang, ambil aja si Expander Cross ini. Karena harganya mirip-mirip. Menurut kalian, kalau budgetnya mirip, ini 370-an, ini 380-an, memang lebih mahal ini sedikit, kalian lebih milih yang mana? Expander Cross atau Veloz Hybrid? Sesuai permintaan teman-teman kan, saya sudah komparasi nih. Ini sekarang kita ngobrol sama salesnya dengan Mbak Devi. Kita ini ada di mana nih, Mbak? Kita di PT Sri Kandi Diamond Motor cabang Sedayu Jakarta Timur. Demi apa kita panas-panasan loh teman-teman, serius nih panas-panas. Mbak kasih alasan dong, karena kemarin kan ada beberapa teman-teman yang nanya, Mas kenapa nggak jadi ambil Expander Cross, kenapa ambil ini? Ada beberapa pertimbangan, tapi sekarang saya tanya sama Mbak Devi, kasih alasan buat penonton ini kenapa harus ambil Expander Cross-nya. Oke, nah kenapa harus ngambil Expander Cross? Pertama, lihat desainnya Mas, dia masih ganteng dan juga futuristik. Kabinnya lapang dan juga senyap ya Mas ya. Iya, saya sudah pernah pakai ya. Jadi disclaimer dulu, saya pernah pakai waktu itu buat pulang kampung, nyaman, ngetes tanjakan di Tombe Gunung. Kalau Mbak nonton video, iya kan? Nonton kan? Nonton. Nah itu kuat nanjak, terus memang lapang, anakku suka. Ya cuman ada beberapa pertimbangan. Tapi pesan gue cuma satu ya, kalau misalnya kalian cari mobil yang ganteng, yang bikin orang nengok, ini ya. Iya pastinya dong. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini gitu? Jangan lupa, mau tanya-tanya Mitsubishi, beli bisa langsung hubungi Devi 081 858 55786. Terima kasih. Sekali lagi ya, kalau misalkan harga mirip-mirip gini, kalian tim Expander atau tim Veloz, coba kalian komen. Bye-bye.